Selamat datang. Alkisah, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda. Kau masih gadis atau sudah janda? Hei, stop! Tunggu dulu. Maksud saya janda tua. Oh, janda tua toh. Nah, itu baru janda tua. Dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Darmi. Dahulu kau melewati nama kau pun yang dari hati. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Darmi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Ibu-ibu, tolong dong pegangin HP iPhone saya. Awas ya, jangan sampai jatuh. Iya, Nak. Ah, ibu mah nggak bener pegangnya. Nak, ada apa? Bantu-bantu ibu bekerja di sawah ya. Apa? 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 Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada Apa? Aku tidak mendengarnya. Ayo, bantu ibu bekerja. Hello? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Apalagi kalau ada cacing. Ih, jorok sekali. Ibu aja yang pergi. Ibu juga masih kuat kan? Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu, Nak? Tidak ah, ibu saja yang bekerja di sawah. Ibu juga harus mencari nafkah buat anaknya yang cantik ini. Ibu juga cocok, sudah tua, keriput pula. Mendengar jawaban anaknya yang durhaka ini, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan yang sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Duh, kulitku kenapa sih? Kayaknya aku harus beli skincare. Masa seorang yang cantik ini kulitnya nggak halus? Maju mundur maju, cantik cantik. Maju mundur maju, cantik cantik. Seperti itu. Tapi uangku habis. Duh, gimana nih? Assalamualaikum. Pucuk dicinta bulan pun tiba. Ibu, minta uangnya hari ini dong. Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi Bu, bedak, skincare, lipstikku sudah habis. Saya harus beli yang baru. Kamu memang tidak tahu diri. Taunya menghabiskan uang saja, tapi tidak mau bekerja. Bos ini. Nah, gitu dong. Biar aku nggak boros tenaga memintanya. Oh iya, karena kulitku tidak bisa terkena matahari, tolong ya ibu belikan aku skincare di pasar. Tapi uangnya sudah habis, Nak. Halah, pakai saja uang yang disimpan di lemari itu. Atau enggak, jual aja kalung ibu. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak. Baiklah. Oke. Aku mau ikut ibu ke pasar, tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, Nak? Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu. Ih, Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput dan pakaian ibu yang sangat kotor itu. Aku malu punya ibu berantakan seperti ibu. Aku malu. 많이 흘러갈 뿐이
Baiklah, Nak. Ayo cepat. Hei Darmi, mau kemana kamu? Wah, cantiknya hari ini kamu. Ah, biasa saja. Aku mau ke pasar. Terus, siapa orang yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tentu saja bukan. Dia adalah Adalah lelaki mencari wanita. Adalah apa sih? dia adalah pembantuku. Oh, pantesan gak mirip. Ternyata pembantu toh. Udah ya, aku mau beli skincare dulu. Hei Bu, kenapa berhenti? Ya Tuhan, ampunilah hambamu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya ya Tuhan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba badai datang. Angin kencang, petir menggelegar. Gempa bumi, tsunami pun tidak dapat terhindari. Mereka akhirnya berenang sambil membuat tenda. Oh, tunggu. Lalu mereka melanjutkan ceritanya. Tiba-tiba, pelan-pelan kaki Darmi berlahan berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Tapi oh, tunggu dulu. Mereka tetap Cherry Belle. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Beautiful. Ah, kenapa kakimu? Kakiku. Aduh, kakiku kenapa? Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? Hei, kakinya korengan. Kakinya kutuan. Bibir pecah-pecah. Tenggorokan kering dan susah buang air besar. Ternyata kaki Darmi pelan-pelan berubah menjadi batu. Kakiku kenapa? Ibu, kakiku. Maafkan Darmi, Bu. Maafkan Darmi. Bu, Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Please, aku janji. Anakku, kata-kataku tidak bisa ditarik kembali. Kamu sudah menjadi anak durhaka. Berlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan hingga kepalanya. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Tidak beberapa lama, cuaca pun kembali terang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing oleh masyarakat setempat. Batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Batu itu masih tetap dipelihara dengan baik, sehingga masih dapat kita saksikan hingga sekarang.
ibu pergi begitu cepat? Sabar anakku, ini sudah takdir. Padahal ibumu cuma memakan permen cup-cup, lalu meninggal. Bagaimana tidak meninggal? Ibu makan permen cup-cup di tengah jalan. Dengan terpaksa, ayah menyandang status duren. Hah? Duren? Maksud ayah? Duda keren. Ayah, pede banget sih. Ayah? Pemirsa, oh iya, ketemu lagi dengan saya Ages Production. Jangan lupa like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, kan? Siap! Oh iya. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang gadis yang malang yang bernama Cinderella. Aduh. Inilah pertemuan yang merubah hidup Cinderella. Ya, pertemuan ayah Cinderella dengan Maimun, janda tetangga sebelah. Bu Maimun. Bapak Jake. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Malu Sebenarnya kamu gadis atau janda sih? Sebenarnya aku Sesungguhnya diriku oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Jadi begini, sebenarnya saya ingin bubur. Saya ingin jujur. jujur aja, Pak. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya saya ingin melamar Ibu Maimun. Apakah kalian setuju? Apa? Akhirnya mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia. Namun sesuatu terjadi. Cinderella, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi karena penyakit ayah yang sudah hampir menyebar ke seluruh tubuh. Ayah. Ibu, aku titip Cinderella ya. Iya, Pak. Akhirnya dia mampus juga. Aku bisa menguasai hartanya. Ayah, jangan tinggalkan Cinderella. Ayah. Kini sendiri di sini. Pengumuman. Tomase, apa itu? Sini, biar aku yang bacakan. Pergi sana kamu. Apa itu, Bu? Biar saya yang bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan niatan sang raja untuk mencari calon istri bagi sang pangeran, dengan ini diumumkan kepada seluruh para jomblowati diharapkan mengikuti pesta dansa yang akan diadakan nanti malam. Demikian tertanda sang raja. Pasti aku yang terpilih menjadi pendamping sang pangeran. Secara aku kan cantik, seksi, imut lagi. Yeay! Pasti aku dong. Secara aku lebih cantik, seksi, bohai gitu loh. Enggak aku. Tuh
if you want. Bawa sini kertas itu. Kamu tidak cocok dengan pangeran. Pergi cuci pakaianku sana. Cinderella, cuci piring, lap tembok, cat es batu. Dan jangan lupa masak masakan yang enak buat kita-kita. Mengerti kamu, Cinderella? Mengerti, Ibu. Mengapa nasibku begitu malang? Padahal aku sangat ingin pergi ke pesta dansa itu. Kenapa kamu, Dek? Siapa kamu? Aku peri yang baik hati, suka menolong dan suka menabung. Emang kamu kenapa? Aku sedih sekali, Peri. Aku sangat ingin pergi ke pesta dansa itu. Tapi aku tidak punya baju yang bagus, Ibu Peri. Itu mah gampang. Aku punya koleksi baju yang bagus-bagus. Ini, baju ini. Baju ini harganya Rp200.000. Sudah diskon 50%. Nanti bayarnya kamu bisa nyicil 4 kali. Bagaimana? Kamu mau kan? Ayo mau saja. Terima kasih, Ibu Peri. Ibu Peri pergi dulu ya. Bye. Tunggu, Ibu Peri. Wah, apa balik Gina? Tapi aku nggak punya sepatu. Aduh, stoknya habis nih. Bagaimana kalau kamu pakai sepatuku saja? Lihat, sepatuku berkaca-kaca kan? Nih, pakai nih. Tapi ingat ya, sebelum jam 12 malam, kamu harus sudah mengembalikan sepatu ini. Terima kasih, Ibu Peri. Aku cabut dulu ya. Dadah. Pengawal Asia. Pengawal Asia. Asia. Mengapa para jomblowati belum datang? Mungkin sedang OTW, Tuan. Oh iya. Mungkin. Malam, Raja. Saya datang kemari bersama putri-putriku yang cantik dan seksi. Silahkan dipilih-pilih. Hei, siapa itu? Hai wanita, bukannya kamu, tapi yang ada di belakangnya wajah. Hai wanita cantik, siapakah gerangan di kau? Namaku. Hei, maukah kau berdansa denganku? Iya, aku mau. Aduh, sudah jam 12 malam. Aku harus pulang karena aku harus mengembalikan sepatu kaca Ibu Peri. Hei wanita cantik, mau kemana kamu? Hei, sepatu kamu ketantang. Siapa dia dan di mana rumahnya? Pengawal. Asia. Perhatian. Barang siapa yang cocok memakai sepatu kaca ini, apabila dia laki-laki, akan dijadikan saudara sang pangeran. Dan apabila dia wanita, akan dijadikan istri sang pangeran. Wah, pasti sepatu itu cocok denganku. Tuh kan, pasti aku yang cocok. Bolehkah aku mencobanya? Boleh. Siapa saja boleh mencobanya. Aduh, kenapa sepatu itu tidak pas di kakiku ya?
Boleh aku mencobanya? Ibu peri? Siapa ya? Nggak kenal tuh. Boleh aku mencobanya, Pangeran? Boleh, boleh. Siapa saja boleh mencobanya. Pemirsa. Oh iya. Akhirnya sepatu tersebut sangat cocok dengan kaki Ibu Peri. Dan akhirnya sang pangeran dan Ibu Peri menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. Hehehe.